Great comeback. Itu dia kata-kata yang menurut gue mewakili Poco sebagai satu buah brand di Indonesia. Dengan hadirnya Poco F5 di pertengahan tahun 2023, bisa gue bilang emang Poco kembali menggebrak dunia perhandphonean Indonesia dengan harga yang bisa dibilang sangat kompetitif, spesifikasi barang yang luar biasa, tapi pertanyaannya, apakah memang handphone ini senyaman itu untuk digunakan sehari-hari? Yuk kita coba jawab. Bismillah, barengan sama gue Taufik Nobo. Dan ya, gue biasa nih seliweran di dunia internet itu ngomongin tentang teknologi dan juga productivity. Kalau lo tertarik dengan hal-hal seperti itu, boleh banget klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasi untuk semua aktivitas dari channel ini. Disclaimer, Poco F5 yang gue pegang saat ini memang dipinjamkan oleh Poco Indonesia ke gue buat gue pakai sehari-hari dan kemudian gue bikin videonya. So, let's get into it. Kita obrolin Poco F5. Secara umum gue bisa bilang Poco F5 ini adalah barang bagus karena gebrakan-gebrakan yang ditaruh sama Poco di handphone yang satu ini bisa dibilang berhasil menggebrak dunia perhandphonean di Indonesia. Yang pertama, dia datang dengan chipset yang udah luar biasa menarik, yaitu Snapdragon 7 Plus Gen 2. Yang kedua, dia hadir dengan opsi RAM yang nggak pelit, yaitu 8GB paling kecil dan 12GB paling besar. Keduanya ini menggunakan teknologi LPDDR5. Yang ketiga, dia juga hadir dengan storage yang luar biasa besar, yaitu 256GB untuk kedua varian RAM. Dan udah menggunakan teknologi UFS 3.1. Jadi secara speed ya emang bisa dibilang handphone ini harusnya luar biasa ngebut. Dan nggak salah emang pas gue coba cek menggunakan beberapa aplikasi benchmark, hasilnya lumayan banget. Menggunakan Antutu, dia bisa mendapatkan skor itu 1.123.000-an. Diukur menggunakan Geekbench 6, single core-nya ada di angka 1132, dan multi-core skornya ada di angka 4176. Gua coba cek GPU-nya, diukur menggunakan OpenCL Geekbench 6, gue dapat skor 3995 dan angka Vulkan-nya 5354. Menggunakan 3D Mark, tes pertama gue menghasilkan tingkat stabilitas Poco F5 ini hanya ada di angka 75,7% aja. Tapi skornya emang bisa dibilang lumayan tinggi ya. Tertingginya ada di 7.439, sementara lowest skornya ada di angka 5.634. Percobaan kedua gue ternyata menghasilkan stabilitas di angka 84,2%, dengan skor paling tinggi ada di angka 7.492, dan skor terendahnya ada di angka 6.312. Nah, kalau kita mencoba mempelajari hasil 3D Mark tadi, emang sebenarnya si Poco F5 ini sengaja dibikin punya ceiling di mana dia harus menurunkan performanya. Harapannya adalah update firmware ke depannya akan membuat si Poco F5 ini berani lagi untuk bisa gimana caranya punya ceiling yang lebih panjang, tapi juga tidak membuat si handphonenya meleduk. Tapi kalau misalnya kita coba terapin nih ke penggunaan sehari-hari yang kayak misalnya main game. Gue pribadi banyakkan main game itu cuman Mobile Legends dan juga Call of Duty Mobile di handphone ini. Dan biasanya skema gue bermain itu hanya paling lama 15-20 menit. Aman-aman aja, secara performa gamingnya aman, gameplaynya aman, dan di bagian belakang juga nggak yang demam seperti gimana-gimana lah. Sementara kalau untuk penggunaan sehari-hari, Poco F5 ini enak banget dengan layar 6,67 inci gitu ya. Penggunaan MIUI 14 itu menyenangkan di sini. Beberapa gesture-nya seperti one hand mode-nya itu nyaman banget di sini. Harapannya adalah nanti ke depannya bisa ada beberapa aplikasi yang dibuat paksa untuk menggunakan split screen memang. Tapi untuk saat ini ya masih bisa lah teratasi sesimpel dengan multitasking aja, geser-geser menggunakan gesture yang udah cukup aman. Dan menariknya juga, walaupun ukuran layarnya ini adalah 6,7 inci, tapi dimensi Poco ini yang sengaja dibuat agak lebih ramping, jadi lebih lonjong secara dimensi layarnya, dan juga beratnya yang hanya ada di angka 181 gram, plus ketipisan yang hanya 7,9 mili ngebikin si Poco F5 ini handlingnya pun enak. Kalau kita omongin masalah fluidity, multitasking, dan semua segala macamnya, ya balik lagi, performa chipsetnya dengan RAM-nya dan juga dengan storage-nya yang emang udah tinggi ngebikin Poco F5 di bagian performanya itu aman. Nyinggung sedikit soal layar yang 6,67 inci, Poco F5 ini menggunakan satu buah panel layar yang disebut Flow AMOLED. Pada dasarnya dia AMOLED ya, jadi secara warna rich dan juga aman, berpadu dengan speaker yang stereo, walaupun suaranya bukan yang paling imersif,
But it's quite enough buat lo yang bertanya-tanya apa sih bedanya Flow AMOLED dengan AMOLED biasa. Kalau dari informasi yang gue terima, perbedaannya itu ada di bagian bahan pembuatan panel layarnya. Dia lebih tipis, lebih ringan, dan itu membuat si Poco F5 ini jadi bisa punya desain yang lebih ringan dan juga lebih slim seperti ini. Oh yang ngomongin sedikit juga soal layarnya, bezel dari Poco F5 ini bisa gue bilang cukup tipis ya. Simetris di bagian kiri kanan dan di bagian atas bawah terkesan simetris. Walaupun emang sebenarnya dagunya sedikit lebih tebal tapi nggak jauh-jauh banget kok dibandingin topnya. Jadi bezel bagian atas itu tebalnya adalah 1,95 mm. Sementara bezel bagian bawah 2,22 mm. Again, perbedaannya tidak terlalu jauh dan kalau misalkan dilihat sekilas kesannya masih simetris saja, walaupun perbedaannya sebenarnya tetap hadir. Untuk desain bodinya, Poco F5 ini bisa gue bilang berbeda dibandingkan dengan Poco F series yang sebelum-sebelumnya. Desainnya bisa dibilang lebih slick, lebih menarik, dan juga emang dibikin lebih punya kelas lah. Nggak berhenti di masalah desain bodi belakangnya aja, kalau lo ngelihat ke bagian kamera bumpnya, Poco di sini coba memberikan inovasi dengan menghadirkan 3-ring deco namanya. Nah ini juga satu buah inovasi kecil yang membuat si Poco F5 ini menjadi menarik secara looknya. Nah dari sisi kamera, hasil fotonya Poco F5 ini emang bisa dibilang bukan yang paling wah gitu ya untuk satu buah flagship killer, tapi hitungannya lagi-lagi kalau misalnya kita coba ngelihat secara dynamic range, ini punya kesan yang lumayan luas. Terus kalau kita coba ngelihat beberapa hasil foto, ya benda-benda berwarna hijau, ini warna hijaunya cakep, saturasinya pas, tidak terlalu geser ke kiri atau ke kanan. Dan kalau misalnya kita ngelihat atau kita mencoba memfoto beberapa scene yang banyak warna-warna yang mencolok, ya emang kadang-kadang terlihat agak sedikit muted ya, warnanya kayak kurang pop. Tapi again, ini easily edited untuk bisa menghasilkan gambar yang oke. Yang menarik sebenarnya dari Poco F5 ini adalah kemampuannya dia untuk bisa ngedit menggunakan AI. Ini jujur gue kaget sih. Kayak foto yang ini deh. Gue iseng cuman ngambil foto seperti ini dan ini jatuhnya bukan foto yang istimewa gitu ya. Tapi begitu gue coba edit menggunakan AI, gue coba rubah-rubah sedikit bagian belakangnya gitu, langitnya. Dan ternyata suasana langitnya pun juga membuat suasana hasil fotonya berubah. Hasilnya jadi cakep banget. Dan gak berhenti di situ, AI-nya pun juga ternyata bisa nih menghasilkan efek-efek dynamic di bagian langit gitu ya. Kalaupun misalnya lo percaya nih Indonesia punya Aurora Borealis gitu ya. Nah ini bisa sebenarnya lo bikin seperti ini. Dari sisi video gue cukup kaget sih. Ternyata penggunaan 4K 30 fps-nya itu masih memiliki stabilitas yang sangat baik pas gue coba pakai jalan. Dan hal yang sama juga berlaku di saat gue coba ngambil 1080 60 fps sambil jalan-jalan. Hasilnya pun juga cukup stabil. Jadi dari sisi video, walaupun lagi-lagi bukan yang paling wah secara dynamic range ataupun juga secara detailnya, tapi udah cukup banget buat lo yang pengen ngambil shot sehari-hari sambil jalan menggunakan resolusi 4K, itu udah oke banget lah. Dan hasil kamera depannya juga hitungannya udah lumayan banget. Bisa lah dipakai untuk ala-ala ngevlog sambil ngelawan matahari. Dari sisi baterai, si Poco F5 ini gue tidak melakukan satu buah tes yang cukup komprehensif, tapi yang pasti di saat gue bikin video ini, Poco F5 menggunakan full wifi saat ini bisa gue bilang performanya udah lumayan banget. Karena dia bisa bertahan selama 3 hari dan aktivitas gue emang bisa dibilang ini lumayan banyak menggunakan untuk di Instagram dan juga menggunakan multimedia seperti YouTube. Jadi ya, hitungannya Poco F5 is doing quite well di divisi baterai. Pada akhirnya kalau ditanya apakah performa dari si Poco F5 ini oke, jawabannya kalau buat gue adalah iya, it's doing quite well setidaknya untuk penggunaan gue yang tidak terlalu banyak main game dan sehari-hari itu udah enough banget menggunakan handphone ini untuk sesimpel bikin video singkat untuk di Reels dan juga ngambil-ngambil foto, terus juga untuk gue pakai sehari-hari, managing social media dan segala macamnya. It is more than enough sebenarnya. Terlebih harganya juga menarik banget ya. Sampai tanggal 10 Juli kalau gue nggak salah ingat, itu ada harga early bird untuk yang varian 8256 itu mulai di harga 4799, harga aslinya 4999. Sementara untuk yang varian 12256, early birdnya ada di harga 5299, di mana yang harga aslinya adalah 5499. Jadi hitungannya kalau lo ada opportunity untuk mendapatkan si Poco F5 ini, saran gue adalah ya sikat aja. Karena emang
barang ini bagus secara performanya dan mudah gue bilang Poco is doing a really good job kali ini dengan membawa Poco F5 ke Indonesia. Mungkin kalau lo tertarik dengan video gue membahas lebih lanjut tentang si Snapdragon 7 Plus Gen 2 ini, boleh banget tulis di kolom komentar. Gue akan coba gather a lot of data nantinya untuk bisa bikin video yang lebih komprehensif lah tentang chipset terbaru yang satu itu. Tapi in the meantime, kalau ditanya apakah si Poco F5 ini menarik, jawabannya adalah iya. Worth it, jawabannya adalah iya. Kalau gue lagi pengen nyari handphone, apakah ini dibeli atau enggak, lo punya uang 4 jutaan atau 5 jutaan, as simple as yes, sikat aja. Kalau lo emang orang yang sangat-sangat mengincar performa dan berani sedikit berkompromi di bagian kamera, karena emang ini bukan yang best of the best, but it's just enough buat lo pakai posting ke social media dan penggunaan sehari-hari. That was it. That was the video for today. Pengen ngobrol-ngobrol lebih lanjut? Yuk silakan tulis di kolom komentar. Kita ketemu di video berikutnya. Buat sekarang Taufik Nobo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!